Hari ini 4 November kita memperingati Santo Carolus Borromeus, uskup dan pengaku iman. Carolus Borromeus lahir di Rocca d'Arona, tepi Danau Maggiore pada tanggal 2 Oktober 1538. Ia adalah putra kedua dari Giberto Borromeo dan Margherita de Medici, saudari Paus Pius keempat. Di kemudian hari, ia menjadi kardinal dan uskup Agung Milano, serta tokoh utama usaha pembaharuan Tridentin. Dari seluruh kisah kehidupannya dan karyanya dapat dikatakan bahwa Carolus sudah ditentukan Tuhan sejak lahirnya untuk menjadi pelayan Allah bagi kemajuan gerejanya. Kurang lebih 40 tahun setelah meletusnya reformasi Protestan, Tuhan menggerakkan Carolus Borromeus untuk membantu Paus dalam usahanya menangkal segala sepak terjang para penganut Protestan. Dalam usia yang masih sangat muda, yaitu 22 tahun, Carolus diangkat menjadi kardinal oleh pamannya Paus Pius keempat. Ia menjabat sebagai sekretaris negara dan menjadi orang terkuat di Kuria Roma. Ia tekun belajar hingga larut malam. Setelah kakaknya meninggal mendadak, ia memutuskan mengikuti suatu retret khusus. Kemudian ia menjadi imam dan mulai hidup sangat sederhana. Sehari-hari ia berdoa berjam-jam, menjalani mati raga keras. Kekayaannya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Jumlah pelayanannya diperkecil dan banyak dana disisihkannya untuk memberikan beasiswa. Ia dikenal sebagai salah seorang pemeran utama Konsili Trente. Bahkan keberhasilan konsili itu merupakan hasil jerih payahnya. Ia berusaha keras meneruskan Konsili Trente dan mendesak agar keputusan-keputusan konsili itu dilaksanakan. Dalam hubungan itu, ia meminta Paus agar ia dibebaskan dari tugasnya di Kuria Roma untuk membaharui keuskupannya, keuskupan Milano. Meskipun masih muda belia, Carolus sangat menyadari kebutuhan umatnya zaman itu. Di masa itu, hidup keagamaan amat parah. Banyak anak tidak mengenal Tuhan. Bahkan membuat tanda salib saja pun tidak bisa. Gereja-gereja sepi dari kunjungan umat. Bahkan ada gereja yang diubah menjadi toko atau bangsal pesta. Para imam tidak bisa berkhotbah karena tak terdidik baik dalam hal pewartaan iman. Carolus mengambil bagian di dalam sidang-sidang terakhir Konsili Trente yang membahas pembaharuan gereja. Lalu ia mulai bekerja sekuat tenaga untuk membaharui keuskupannya. Mula-mula ia menegaskan agar staf keuskupan menghayati suatu corak hidup yang lebih mencerminkan
status mereka sebagai rohaniwan. Ia sendiri memberi teladan serta bersemangat doa, rajin mengaku dosa, berpuasa dan hidup sederhana. Berulang kali ia mengunjungi paroki-paroki, menyelenggarakan rapat dengan para pastor, mengajar agama dan berkhotbah. Pada tahap awal, usahanya hampir tandas karena ia tidak bisa berbicara dengan lancar. Tetapi ia pantang menyerah dan senantiasa berbicara dengan penuh keyakinan. Untuk memberantas kebutaan anak-anak dalam hal keagamaan, ia mendirikan sekolah-sekolah minggu. Ia membuka seminar-seminar keuskupan untuk menggembleng para calon imam yang tangguh. Itulah seminari model pertama. Dengan usaha-usahanya itu, ia berhasil menyalakan api semangat Kristiani dalam hati umatnya dan membuat Kristus dicintai lagi. Pengaruhnya tidak terbatas di dalam wilayahnya sendiri. Terbukti pada tahun 1576 ketika Milano terserang wabah sampar yang ganas, tempat tinggalnya dijadikan sebagai rumah sakit. Ia sendiri melayani sebagai perawat dan pembimbing rohani para pasien. Selain itu, ia masih juga menangani tugas-tugas berat lainnya. Ia banyak mengadakan kunjungan-kunjungan ke wilayah-wilayah yang lain seperti Italia, Switzerland, dan lain-lain dalam usaha mengatasi kerisauan di dalam tubuh gereja akibat reformasi Protestan dan timbulnya bid'ah-bid'ah. Ia berusaha memekarkan kembali kehidupan menggereja di daerah-daerah yang telah lemah semangat imannya. Namun ada saja orang yang menentang kebijaksanaannya. Beberapa biarawan yang tidak mau ditertibkan berusaha melawan melalui pembunuh bayaran. Untunglah ia selamat. Ia disukai umat dan dianggap sebagai penyelamat kota Milano. Pemerintah sendiri yang seharusnya merasa beruntung dan oleh sebab itu harus berterima kasih kepada Carolus kurang menyukainya, malahan memfitnahnya. Untunglah ia dilindungi oleh Paus. Memang berbuat baik amat banyak cobaan dan rintangannya. Dunia sepertinya iri hati atas semua keberhasilannya. Namun iman dan ketabahannya tetap membuat Carolus berdiri tegak dalam prinsipnya. Pekerjaan berat ditambah penderitaan tersebut merongrong kesehatannya. Ia wafat di Milano pada tanggal 3 November 1584.